Kamu buka sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh, oke. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Ini berapa jumlahnya ini? Kalian berjumlah berapa ini? Makanya 34, Pak. 24. Banyak ya. Banyak sekali. Oh, kalau di data saya malah 36, tidak 34 ini. Mungkin ada dari kelas lain, Pak. Gitu. Iya. Oke. Bisa dimulai sekarang? Silakan, Pak. Oke. Monggo, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yahdina Silakan, bi Pak. taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih. Mungkin jemaah. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dalam kesempatan kali ini ya kita memang lagi-lagi terpaksa untuk melakukan kuliah secara online, secara daring. Meskipun dari kampus sudah menyediakan V-Class ya, namun untuk pertemuan pertama ini saya memang menghendaki untuk berinteraksi dengan kalian terlebih dahulu ya, berinteraksi dengan kalian terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk pertemuan awal ini kita akan membahas terkait dengan orientasi perkuliahan. Jadi tujuan dari perkuliahan ini apa ya. Terus yang kedua terkait dengan kontrak belajar ya. Terus yang ketiga terkait dengan penugasan ya, terkait dengan penugasan. Hanya saja
biasanya ditambah satu lagi, biasanya ta'arufan. Cuman nanti untuk ta'arufan kali ini saya tidak bisa satu persatu ya, jadi nanti biar saya saja yang melakukan perkenalan karena kebetulan habis ini juga ada agenda lain ya, sudah ditunggu ada apa itu studi banding, ada studi banding di fakultas kebetulan. Oke, sambil menunggu yang lain saya akan menjelaskan terkait dengan orientasi perkuliahan antropologi tafsir ini ya. Sudah pada download RPS-nya belum? Belum, Pak. Aduh. Belum di-download, terus kapan membacanya ini? Ya ini problem anak bangsa ini. Sudah dikasih nggak mau dibaca kan gitu. Ya, tolonglah di-download ya. Misalkan ini ya udah, kalau memang nggak download, ini saya share screen terlebih dahulu terkait dengan RPS-nya. Oh, ada kawanmu yang masuk lagi, sebentar. Berarti stop sharing dulu. Share screen-nya salah. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Antropologi tafsir. Oke. Ini. Ya. Nah, mata kuliah antropologi tafsir ini sebenarnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana Al-Quran itu di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi Al-Quran ini bukanlah teks yang tiba-tiba ada langsung turun dari langit majigagi, muncul satu naskah, itu tidak. Akan tetapi mengalami proses. Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur dan mengalami proses sosiologis di masyarakat. Karena perkembangannya ini selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, maka Al-Quran itu ya mau tidak mau dia akan berinteraksi dengan manusia. Nah, disinilah disebut sebagai antropologi tafsir. Kenapa? Karena antropologi itu sendiri kan sebenarnya ilmu untuk mengkaji manusianya itu sendiri ya kan. Tapi dalam mata kuliah antropologi tafsir ini ya bagaimana interaksi antara manusia dengan Al-Quran itu, mulai dari Al-Quran turun ya, mulai dari Al-Quran turun kepada masyarakat hingga kemudian Al-Quran itu ditafsirkan oleh masyarakat. Nah, jadi Al-Quran itu mengadanya ya tidak langsung ada, tapi dia memang mengalami proses. Misalkan Al-Quran surat apa itu? Surat Al-Alaq yang pertama kali turun. Itu kan apa itu berkaitan dengan di mana budaya literasi masyarakat Arab saat itu sangat rendah. Budaya literasi. Tapi kalau berbicara budaya sastra, sana sangat tinggi. Sastranya sangat tinggi di sana. Ya, sastranya sangat tinggi. Tapi literasinya cenderung menurun. Jadi mereka itu lebih banyak apa itu jenenge? Membuat sebuah karya sastra, syair dan kawan-kawannya itu, lagu, nagam dan lain-lainnya. Nah, itu dibuat. Nah, tetapi budaya literasi ini, budaya membaca untuk mengembangkan akademik atau apa, di sana saat itu kurang. Sehingga mereka banyak yang kemudian nalarnya tidak sesuai dengan nalar sehat. Misalkan mereka membuat patung, ya, membuat berhala misalkan, kemudian dia sembah-sembah sendiri. Ini budaya nalar yang kurang sehat. Nah, budaya nalar yang kurang sehat, ya. Sehingga oleh Al-Quran ini dicoba untuk apa ya? Bagaimana untuk mensehatkan kembali nalar itu. Nah, itu. Oke.
Nah, sampai di sini paham ya. Jadi antropologi tafsir itu kita akan berbicara terkait dengan kebiasaan, bukan proses interaksi antara Al-Quran dan eh, masyarakat Arab kala itu. Nah, jadi Al-Quran itu datangnya untuk merespon itu. Makanya ketika surat Al pertama kali turun itu bunyinya Iqra. Iqra, bacalah. Bacalah ini dalam arti kita umat Islam kala itu diminta untuk melakukan pembacaan terhadap literasi-literasi yang ada. Jadi tidak hanya sebatas karya sastra yang dimunculkan. Dan lantas kok kadang ada yang menyebut Al-Quran itu karya sastra tertinggi, Pak. Ya, untuk membangkitkan semangat literasi itu, ya paling tidak menggunakan media yang saat itu berkembang, yang saat itu diidolakan oleh masyarakatnya. Jadi caranya nek cara wong Jawa ya nek arep dakwah ya kudune nganggo carane wong kono. Jadi memakai caranya orang yang ada di situ. Bukan menggunakan cara lain. Gitu. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Nah, mohon maaf ya, agak terganggu soalnya banyak yang masih masuk ke Google Meet sehingga saya harus approve di sini. Nah, tafsir pun demikian. Jadi kalau Al-Quran itu merespon pada masanya, ya pada masanya, makanya ada istilah asbabun nuzul, ya asbabun nuzul, kemudian bagaimana Al-Quran itu interaksi, kemudian dipahami dan kemudian diamalkan oleh para sahabat kala itu. Tafsir pun demikian. Nah, tafsir pun demikian. Tafsir itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan tafsir Al-Mikbas Ibnu Abbas, ya itu karena memang konteksnya saat itu yang berkembang adalah proses transfer keilmuan yang berkembang itu melalui proses riwayah, maka tafsir Ibnu Abbas lebih cenderung menggunakan model biriwayah, ya model biriwayah sampai pada masa At-Tabari misalkan. At-Tabari juga masih menggunakan model riwayah. Nah, itu akan berbeda lagi dengan tafsir-tafsir di masa setelahnya, misalkan Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa karya Fakhruddin Ar-Razi ini lebih cenderung ke filsafat, nah, tafsir falsafi? Karena Fakhruddin Ar-Razi ini hidup di tengah-tengah pergumulan para filosof, pergumulan para filosof. Sehingga tafsir yang dimunculkan oleh Fakhruddin Ar-Razi ini dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib itu, ya dia bercorak modelnya model-model falsafi. Nah, jadi modelnya dialektika di sana. Tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi itu sendiri. Gitu. Nah, belakangan misalkan kayak tafsirnya Pak Quraisy Shihab, tafsir Al-Marawi misalkan, itu pasti akan disesuaikan dengan konteks di mana tafsir itu ditulis. Nah, disinilah kita akan berbicara terkait dengan antropologi tafsir. Bagaimana Al-Quran maupun tafsir itu berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan manusia, berinteraksi untuk merespon masa yang sedang mereka alami. Nah, ini adalah apa tadi? Arah orientasi perkuliahan ini. Tema-temanya banyak ini ya, bisa dilihat ya di RPS-nya. Kalau nanti bisa download aja di kelasnya. Oke, ini. Jadi ada pertama antropologi tafsir ya ini ya sekarang ya. Terus tafsir sebagai produk dan proses secara antropologis relasi wahyu dan masyarakat pra-Islam, respon Al-Quran atas realitas bangsa Arab kala itu, dan seterusnya. Ya. Jadi itu materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, jadi jangan Anda anggap tafsir itu final, tapi tafsir itu melalui proses dialektika bersama masyarakat yang menyertai. Nah, inilah namanya antropologi tafsir. Nah, buku-buku primernya banyak sekali ya. Misal Anda searching di internet misalkan, nanti muncul semua. Ini Khazanah Tafsir Indonesia, ada kebudayaan dan agama, antropologi Al-Quran, 7 teori
7 teori agama, ini juga ada, saya punya semua ini, kebetulan punya PDF. Nah, misalkan ini ya, tapi kalau Anda tidak mau mencari bukunya sendiri, ya saya kasih tahu caranya untuk mencari di internet. Karena sekarang ini dunianya sudah mulai menggunakan dunia digital, sehingga kita tidak melulu mencari referensi itu ke perpustakaan atau minta dosennya atau apa, bisa cari sendiri. Yang penting kita tahu judul bukunya, kemudian kita cari di internet. Nah, misalkan ini saya kasih contoh. Oke, masih ada kawanmu yang masuk ini. Oke, saya stop sharing dulu ya. Oke, saya masukkan misalkan di sini, saya masuk ke Google ya, dilihat. Oh iya, maaf, saya belum share screen yang itu ya. Saya tak share screen yang ini. Nah, dan nanti share screennya yang ini, Google Meet. Oke, sip. Oke, sudah kelihatan ya layar ini ya, layar Google sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan pencarian referensi. Misalkan tadi saya mengcopy yang ada di RPS tadi, judulnya buku ini, Orality and Literacy. Nah, tinggal di belakangnya kasih .pdf. Nah, biasanya langsung muncul dia. Nah, ini langsung dapat saya. Orality and Literacy. Ini langsung dapat referensinya. Nah, ini masih proses download. Nah, ini bukunya sudah mulai kelihatan ya. Nah, nanti ini tinggal disimpan, di download. Nah, ini tinggal di download. Nah, karena saya sudah punya, saya nggak download. Nah, gitu. Ya, cara cari buku begitu. Jadi memasukkan kata kunci di Google itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Cara mencarinya begitu. Atau kalian mau menggunakan PNRI misalkan, PNRI Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini juga bisa nanti. Ya, masuk ke sini. Tapi ini harus daftar dulu. Daftarnya gratis, nggak berbayar. Daftarnya harus ke Jakarta, Pak. Tidak. Online pun bisa. Nanti silahkan daftar. Nanti akun-akun yang ada di library-nya langsung bisa diakses secara gratis. Itu kalau pakai PNRI. Juga bisa pakai misalkan archive.org. Archive.org. Ya. Nah, ini archive.org. Nah, ini masukkan saja. Misalkan tadi Orality and Literacy, ketemu apa tidak ini? Nah, ini juga ada ketemu Orality and Literacy. Nah, nanti tinggal diklik, nanti kalau ada isinya download bisa di-download. Bahkan biasanya kalau yang ini, yang interarchive.org ini banyak PDF-nya. Nah, itu. Terus misalkan pakai DOAJ kalau untuk jurnal, Scopus juga untuk jurnal, ya. Terus apa lagi? Untuk yang berbahasa Arab misalkan Shamila.ws.